Cerita sebelumnya, Romeo seorang petinju memprovokasi Ryushin dengan cara membakar bendera armamen. Di tempat lain, Seton dan Hashikan disergap sama Boson, kemudian dikejutkan dengan kedatangan sosok wakil ketua armamen generasi 4, Murata Juso. Hashikan bertanya, apa orang ini temannya Seton? Dan dijawab, kenalan lamanya dulu. Apa yang membawamu ke sini? Tanya Seton. Beberapa urusan. Aku ke sini buat memadamkan api dan harus ketemu Ryushin. Jadi langsung saja ke sini dari Osaka. Murata cerita kalau dia punya usaha dengan saudaranya di Osaka. Terlihat sosok Daisuken, mantan wakil ketua geng Senia. Lalu Murata bilang kalau dia dengar dari Ryushin, Seton ini jadi guru. Seton membenarkan kabar tersebut. Aku melihatmu ngamuk tadi. Sepertinya aku tetap sangar ya. Baguslah, kata Murata. Dia juga nanya siapa orang-orang barusan. Dan dijawab Seton, itu preman lokal, Boson. Boson, ha? Akan ku ingat itu. Jangan melakukan hal yang terlalu gila ya. Dan mampirlah ke Osaka kalau kau libur, kata Murata. Lalu menyalakan mesin motornya dan pergi. Seton melambaikan tangan mengiringi kepergian Murata Juso. Sedangkan Hashikan berkomentar, itu baru namanya motor keren. Tidak kayak kendaraan rongsokanmu. Seton berteriak kesal mendengar Hashikan menghina Kurokoma kesayangannya. Lalu tak berapa lama di sebuah kedai tua, Seton menenggak segelas besar minuman berenergi bersama dengan Hashikan. Keduanya langsung memegangi mulut masing-masing karena terasa perih. Seton menoleh ke arah Hashikan dan memastikan kalau ini akhirannya Hashikan. Kau menyelamatkanku malam ini. Aku menghargai hal itu, kata Hashikan. Seton menenggak lagi minumannya. Lalu dia bertanya, ada masalah apa dengan si Takeuchi tadi? Hashikan terdiam sesaat, menenggak minumannya lalu berkata, masalahnya adalah dia itu licik. Sebelum datang ke Tenkokobu, aku juga mengajar di sekolah gabungan SMP dan SMA khusus wanita. Dan Takeuchi itu guru senior di sana, mengajar sastra Jepang. Seton kaget mendengar mereka rekan kerja sebelumnya. Bukannya sombong, tapi aku cukup populer di sana. Aku biasa dapat 30 coklat di hari Valentine. Apa? Teriak Seton kesal. Lalu Hashikan lanjut cerita. Kalau kepopulerannya cuma berjalan singkat, ada rumor yang muncul mengatakan dirinya mengajar terlalu keras. Seorang ayah dari satu siswi mengajukan komplain. Katanya Hashikan mengarahkan trompet besar ke kepala siswi itu agar terbiasa dengan suaranya dan hampir merusak gendang telinganya. Bahkan untuk latihan nafas, Hashikan dikabarkan merendam kepala siswi itu di dalam air. Meskipun tidak ada saksi mata yang menguatkan rumor tersebut. Hashikan menoleh ke arah Seton yang lagi lahap mengunyah hidangan di depannya. Apa kau mendengarkanku? Seton minta maaf dan ngomong kalau sudah lama dia tidak makan makanan yang layak. Tapi dia mendengarkan cerita Hashikan. Lanjutkan, kata Seton. Sekolah merespon rumor itu mentah-mentah. Bahkan tidak mau repot-repot menginvestigasi. Mereka cuma minta aku minta maaf. Meskipun sang korban sudah berkata kalau kejadian yang dirumorkan itu tidak pernah terjadi. Seton terkejut mendengarnya. Apalagi dikatakan kalau kepala sekolah mengajak seluruh staf menyampaikan permintaan maaf di depan para orang tua murid yang datang ke sekolah. Dan yang terjadi kemudian merubah segalanya. Suatu hari Hashikan dapat email dari Takeuchi yang ngasih tahu ada seseorang menaruh kamera tersembunyi di toilet sekolah. Ia berhasil mendapatkan datanya dan bilang kalau itu bukti penting. Lalu memberikannya ke Hashikan untuk diamankan. Seton bingung mendengar hal tersebut. Lalu dijelaskan, meski susah dipercaya, tapi Hashikan dan Takeuchi cukup akrab di masa lalu. Dua orang teman yang saling ngobrol tentang mimpi dan pendidikan. Bahkan ketika rumor berhembus,
Hasikan minta pendapat dari Takeuchi. Tapi orang itu mengkhianatinya. Takeuchi lapor kepada kepala sekolah kalau ada bukti Hasikan mengintip di handphonenya. Lalu kepala sekolah itu mendatangi Hasikan dan memaksa melihat handphonenya di mana ada bukti penting itu sebelumnya. Reputasi Hasikan langsung hancur. Dia dipecat secara tidak hormat tanpa dikasih kesempatan menjelaskan. Lalu saat aku pulang hari itu, aku melihat Takeuchi mendesak siswi yang dikatakan jadi korbanku itu. Setan kembali kaget mendengarnya. Takeuchi menunjukkan surat cinta yang ditulis siswi itu ke Hasikan dan menfitnah kalau Hasikanlah yang memberikannya ke Takeuchi. Jelas tidak mungkin aku melakukannya. Dia memberiku surat itu bersama coklat Valentine. Tapi pas aku membereskan barang-barang dari laci, semua itu tidak ada karena si brengsek sudah mengambilnya. Cerita Hasikan. Bahkan dikatakan Takeuchi membacakan isi surat itu di depan siswi tersebut. Jelas membuatnya malu. Lalu Takeuchi merobek-robek surat itu dan jelas sudah kalau dia punya rasa ke siswi itu. Tindakannya mirip psikopat yang menakutkan. Hasikan bilang orang itu cemburu melihat kedekatannya dengan sang siswi. Dia lalu cerita kalau dibesarkan oleh single mother. Ayahnya pergi dan tidak pernah kembali. Si ibu selalu pergi di malam hari, entah mengerjakan apa. Hanya meninggalkan respol di meja sebagai makan malam. Hasikan selalu makan malam di atas tumpukan sampah rumahnya. Sampai dinas sosial mengambilnya. Dia dimasukkan ke sekolah. Disitulah Hasikan menemukan kesenangan mempelajari sains. Disitulah mimpinya jadi guru terbentuk. Ingin berbagi kesenangan belajar sebanyak mungkin orang. Hasikan bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Tapi mimpi itu dihancurkan oleh seorang pria berkeluarga yang sudah punya anak. Yang mana menyukai gadis seusia anaknya sendiri. Hasikan melepaskan emosinya dengan menghajar Takeuchi sampai masuk rumah sakit. Hasikan meletakkan gelasnya dan bilang itulah cerita sebenarnya. Lalu polisi terlibat dan dari penyelidikan diketahui semua perbuatan Takeuchi. Dia kehilangan pekerjaan, begitupun istri. Setan menghela nafas dan bilang kalau pria itu kelakuannya buruk sekali. Tapi tidak ada yang merubah fakta kalau aku sudah melakukan kekerasan ke seseorang. Makanya tidak ada sekolah yang mau menerimaku. Jadi saat kepala sekolah menawariku pekerjaan, meski dengan syarat gila, membuat para murid set drop out, aku tetap menerimanya, jelas Hasikan. Meski dia sudah gagal sebelumnya, tapi dia ingin mengusahakan mimpinya sekali lagi. Aku akan berbagi kesenangan belajar dengan kelas set dan akan memastikan setiap muridnya lulus, tidak peduli apapun rintangannya. Aku tidak akan membiarkan seseorang yang dipekerjakan dengan syarat yang sama menghalangiku, kata Hasikan menoleh ke arah setan. Hasikan lalu cerita kalau dia sudah menyelamatkan satu murid set, yaitu Joji, dari percobaan penipuan. Setan tersenyum dan ngomong kalau mereka berdua sama-sama salah paham satu sama lain. Hasikan tidak mengerti maksud setan. Lalu guru nyentrik itu berteriak meminta refill minumannya. Yang banyak, seru setan. Hasikan cuma bisa teriak kesal karena dialah yang harus membayarnya nanti. Tapi pada akhirnya mereka berdua tetap melahap habis minuman berenergi tersebut. Keduanya berjalan pergi sambil berpelukan dan mengatai kepala sekolah Nikura brengsek. Mereka lanjut karaoke berdua, layaknya dua pria jomblo yang selalu gagal mencari pacar. Sampai pagi hari menjelang, terlihat keduanya tertidur di tempat pembuangan sampah. Pagi hari di klinik sekolah Tenkokoku, laki-laki Minaki mengobati luka di muka setan dengan ekspresi malas dan kesal. Minaki melirik tajam ke arah setan dan Hasikan. Kalian berdua habis berkelahi kan?
Setan buru-buru ngomong dia terpleset. Hasikan beralasan mereka terserempet mobil. Minaki bilang dia tidak peduli karena dia bekerja di sini untuk merawat para murid. Setan tersenyum dan ngomong kalau memang benar itu pekerjaan Minaki. Lalu kenapa aku lebih sering mengobatimu? Tanya Minaki sebal. Kau ini orang dewasa, bertingkah selayaknya lah. Ini bukan susuran tahu. Setan cuma cengar-cengir saja. Lalu Hasikan ngomel. Mau sampai kapan kau menggodanya, ha? Minggir. Setan bilang dia belum selesai. Minaki melihat kedua rekan kerjanya ini bertingkah kayak bocah. Sejak kapan kalian jadi akrab begini? Setan dan Hasikan langsung saling menjauh. Lalu Hasikan ngomong, mereka cuma sudah meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Minaki bingung kesalahpahaman apa yang dimaksud. Setan segera menutup mulut Hasikan dan bilang tidak ada apa-apa. Minaki tetap bertanya, kesalahpahaman apa yang dimaksud? Setan tetap bilang, bukan apa-apa. Minaki langsung menarik plester di muka setan dengan kasar, membuatnya mengadu sakit. Sambil tersenyum, Minaki bertanya sekali lagi, kesalahpahaman apa? Dan ketika wanita tersenyum saat kesal, disitulah pria tidak akan bisa lagi berbohong. Tak berapa lama Minaki menghela nafas, menyandarkan diri di kursi. Jadi, kalian berdua dipekerjakan untuk membuat para murid set drop out dari Tengokoku. Kalian sama-sama berpikir kalau yang satunya benar-benar melakukan itu. Tapi yang sebenarnya tidak ada satupun yang berniat melakukannya. Kalian cuma pura-pura begitu karena tidak ada sekolah lain yang mau menerima kalian, kata Minaki. Setan dan Hasikan cuma bisa mengiyakan. Kalian berdua beneran berusaha membimbing murid-murid kelas Sen agar bisa lulus. Itu kan kesimpulannya, lanjut Minaki. Lagi-lagi Setan dan Hasikan membenarkan. Lalu Minaki berkomentar, mengerikan. Hasikan terkejut, begitu pun Setan, dan bilang minta maaf. Jangan mengadukan mereka kepada kepala sekolah. Ayahku yang mengerikan, kata Minaki. Dia berusaha melukai anak-anak dan mimpi yang mereka miliki untuk masa depannya. Aku juga salah tentang kalian berdua. Minaki berkata, kalau ayahnya berusaha mengembalikan reputasi sekolah Tengokoku. Tapi bukan berarti dia setuju dengan cara-cara yang dilakukan ayahnya. Hasikan bertanya, apa Minaki bisa menghentikan aksi kepala sekolah? Minaki menjawab, dia sudah mencoba beberapa kali, tapi ayahnya sangat keras kepala. Sekalinya punya keinginan, tidak ada yang bisa merubah. Kalau bahkan putrinya sendiri tidak bisa, siapa lagi yang bisa? Gumam Setan. Minaki menjawab, kalau ada seseorang yang bisa membujuk ayahnya, orang itu adalah ibunya Minaki. Kalau begitu, bisakah minta bantuan ibumu? Minaki menjawab, kalau ibunya sangat jauh. Setan bertanya, apa bisa menelponnya? Lalu dia berpikir hal lain. Kami akan pergi. Kami akan meminta bantuan ibumu secara langsung, kata Setan mengagetkan Hasikan. Setan bertanya, di mana alamat sang ibu? Minaki menulis di secari kertas, lalu memberikannya ke Setan. Ini alamatnya. Meskipun kupikir kalian ke sana pun tidak akan merubah apapun. Sore harinya, Setan dan Hasikan sudah berada di pinggiran kota. Hasikan bertanya, apa cuma dia yang berpikir ada masalah keluarga sampai ibu Minaki harus tinggal terpisah begini? Setan ngomong kalau Minaki tidak pernah cerita apapun. Lalu keduanya sampai di alamat yang dituju, sebuah pemakaman umum. Kedua guru itu terdiam sesaat dan tidak menyangka ini alasan Minaki tidak pernah cerita tentang ibunya. Setan mengajak Hasikan mendoakan ibu Minaki sebelum pergi. Mereka berdua masuk ke area pemakaman.
Asikan bertanya ke seorang penjaga kalau mereka mencari kuburan seseorang. Kupikir ada di sini, kuburannya Nikura, kata Asikan. Si ibu penjaga bertanya, memang ada kuburan keluarga Nikura, tapi siapa kedua pria ini? Aku Hanazawa Saburo. Aku Hashisume Kanta. Kami pikir kuburan Nikura Aiko ada di sini, kata Asikan. Wanita itu terkejut lalu menjawab, tapi akulah Nikura Aiko. Seton dan Asikan kaget bukan main. Tak lama setelahnya, mereka diajak masuk ke bangunan kuil. Nyonya Nikura menyajikan teh buat kedua tamunya itu. Kalian pasti bekerja dengan kau? Tanyanya. Seton tidak paham siapa itu kau. Nikura Koso, ayah Minaki dan suamiku, jawab Nyonya Nikura dengan tersenyum. Dia lalu berkata, kalau keduanya sudah jauh-jauh datang ke sini. Seton bertanya, ini di mana sebenarnya? Nyonya Nikura menjelaskan kalau kuil ini punya kakaknya. Dia cuma membantu di sini. Jadi ada perlu apa kalian ke sini? Seton dan Hasikan diam tak menjawab. Lalu keduanya mulai saling tunjuk buat cerita. Jadi siapa di antara kalian? Kedua guru Tengokoku itu bingung dengan pertanyaan barusan. Bukankah luka-luka di muka kalian gara-gara berkelahi satu sama lain? Jadi, siapa yang akan menikahi Minaki? Hanya Nyonya Nikura mengagetkan Seton dan Hasikan. Nyonya Nikura tertawa dan ngomong dia cuma bercanda karena melihat dua pria muda ini sangat tegang. Aku mengerti. Kalian kesini untuk berbicara tentang kau kan? Jadi dia berniat mendepak para murid. Itu sangat buruk. Tapi biar ku kasih tahu sesuatu. Kau itu tidak jahat, kata Nyonya Nikura. Dia lalu cerita, kalau menurutnya sesuatu sudah merubah suaminya, yaitu tragedi yang terjadi di SMA Susuran. Di tempat lain kota, di markas Shiguma Family, ada dua orang penipu audisi yang sedang cerita tentang usaha mereka menipu, tapi diganggu sama seseorang. Ayatako yang duduk membelakangi berkata, kalau alasan apapun tidak membuatnya tertarik, kecuali uang yang kedua orang itu pinjam darinya. Kalau kau mau melanjutkan bisnismu, ataupun melanjutkan hidupmu, sebaiknya kau segera membereskan secepatnya. Kedua orang itu ngomong kalau mereka sudah mencari tahu pelakunya dan menemukan kalau orang itu bekerja sebagai guru di Tengokoku. Ayatako terkejut mendengarnya. Tapi kedua orang itu ngomong dia tidak percaya dengan informasi barusan dan akan terus mencari lagi. Kemudian mereka keluar dari ruangan kantor Go. Ayata bergumam, kalau Tengokoku, apa itu Seton? Lalu masuk orang-orang dari Boson membawa Takeuchi. Isataku melaporkan kalau Takeuchi ini menolak membayar sisa komisi yang sudah dijanjikan sebelumnya. Takeuchi bilang kalau para bosan ini tidak menyelesaikan pekerjaan yang disepakati. Takeuchi ngomong dia membayar untuk para bosan menghajar seseorang, tapi malah mereka yang kena hajar balik. Isataku menyuruh Takeuchi diam. Dengan kesal dia ngomong mereka cuma lengah karena tidak mengira para guru tersebut bisa berkelahi seperti itu. Ayatako kembali kaget mendengar guru terlibat lagi dengan urusan anak buahnya. Isataku menjawab kalau itu benar, guru dari Tengokoku. Mata Hayatako membulat mendengarnya. Tak lama kemudian, Takeuchi dilepaskan pergi. Para bosan melihatnya dan mengeluh karena itu perintah Hayatako, tentu tidak bisa menolak. Isataku berkomentar kalau bos Shiguma sudah lembek. Tak kusangka dia jadi tidak bisa diandalkan. Kehilangan kecemerlangannya. Buat apa kita membayarnya kalau dia tidak mendukung pekerjaan kita? Lalu Kisataku dan dua temannya dikejutkan. Seseorang yang berhenti di samping mereka dengan ekspresi sangar dan tato memenuhi leher. Apa kau mau balas menggigit Hayatako? Kembali di kuil,
Nyonya Nikura lanjut cerita. Saat itu Minaki baru saja lahir dan kau sedang di masa jayanya sebagai seorang guru saat diterima kerja di SMA Susuran. Asikan menengok ke arah Seton dan berkomentar kalau Susuran adalah sekolah yang disebut-sebut sebagai tempat berkumpulnya para berandalan. Seton tidak menanggapinya. Dia bilang awalnya sudah curiga kalau kepala sekolah Nikura memang pernah mengajar di Susuran. Menurut Nyonya Nikura, suaminya itu jadi dekat dan akrab sama para muridnya. Dia melakukan pendekatan berbeda dari guru-guru lainnya. Seton melihat selembar foto yang dikasih dan Nyonya Nikura tersipu memuji suaminya itu tampan. Dia juga bilang kalau murid-murid Susuran yang tadinya antipati lama-lama bisa menerima suaminya. Kecuali untuk satu orang murid yang menolak membuka hati. Murid itu sebenarnya berasal dari keluarga berada yang jarang ditemukan di sekolah seperti Susuran. Tapi karena gagal masuk ke SMP favorit, begitupun SMA favorit, keluarganya jadi mengabaikan anak tersebut. Dan suaminya Nikura tidak bisa menyingkirkan bocah satu itu dari kekhawatirannya. Kau pernah mencoba menyemangati dengan bilang, meski belajar itu bukan satu-satunya hal penting di dunia, tapi tetap saja harus dijalani. Murid itu menjawab, kalau tidak akan ada gunanya. Si bocah teringat perkataan ayahnya yang terus-menerus ditujukan pada dirinya, karena dia itu idiot. Kau menyahut, kalau murid itu tidak boleh berpikir demikian. Dengan kegigihan dan usaha keras, apapun bisa dicapai. Anak muda masih punya banyak kesempatan berharga. Si murid tertawa dan bertanya apa artinya kalau dia berusaha keras bisa diterima di Universitas Tokyo. Si guru muda menjawab dengan optimis kalau itu mungkin saja. Si murid malah berteriak gurunya ini sudah gila dan cuma mempermainkannya saja. Tapi terdengar si guru menjawab, kalau ini justru sebuah tantangan. Lalu diceritakan kalau ada bayangan hitam yang mendekati si murid tersebut. Dan itu adalah Kanahira Tatsuru, mengajar bahasa Inggris dan dijuluki Kinpei. Dia seorang guru yang populer di antara para murid. Tapi ada sisi lain darinya. Dia merekrut bocah-bocah Susuran dan mengarahkan mereka kepada Yakuza. Kelompok Yakuza yang kekurangan orang tentu melihat Kinpei sebagai peluang bagus. Mereka memberikan komisi untuk setiap anak Susuran yang berhasil direkrut masuk Yakuza. Asikan terkejut mendengar seorang guru punya koneksi dengan Yakuza. Setan mencoba mengingat nama Kinpei, tapi tidak ada. Yang berarti itu terjadi jauh sebelum masanya. Nyonya Nikura cerita kalau guru itu mentarget si murid tadi, entah demi komisi atau karena tahu murid itu dari keluarga kaya. Kinpei melakukan segala cara untuk mengakrabkan diri dengan si murid dan akhirnya berhasil. Dia membawa bocah itu bergaul di markas Yakuza. Bocah Susuran itu sangat senang diperlakukan seperti keluarga yang diajak bersenang-senang setiap hari. Dia keceplosan ngomong kalau inilah hidup yang dia bayangkan. Seorang Yakuza ngomong kalau dia bisa mendapatkannya asalkan mau bergabung jadi Yakuza. Si bocah mengingat bagaimana keluarganya sudah tidak peduli kepada dirinya. Setan dan Asikan penasaran apa benar murid itu gabung ke Yakuza. Nyonya Nikura menjawab kalau itulah awal dari tragedi. Suatu hari, si bocah diajak makan-makan dengan seorang Yakuza dan juga Kinpei. Di situ dia bilang kalau sudah memutuskan bergabung. Yakuza di depannya ini tertawa senang. Tapi dia ngomong ada sedikit masalah. Bos mereka harus diyakinkan terlebih dulu. Dia memberikan sebuah amplop besar berisi foto-foto seseorang dan sebilah pisau. Dengan wajah serius, Yakuza itu ngomong, nyawa orang di foto itu akan jadi syarat buat si bocah tersebut diterima masuk Yakuza. Yang artinya si bocah harus membunuh orang itu.
Meskipun nantinya akan masuk penjara beberapa tahun, tapi begitu keluar, dia akan dijadikan petinggi di kelompok Yakuza tersebut. Kau akan jadi bagian dari keluarga. Kau ini penting buat kami. Kau akan melakukannya kan? Tanya si Yakuza dengan wajah meyakinkan. Tangan si bocah gemetaran, tapi kemudian dia mantap bilang akan melakukan tugas tersebut. Mereka bertiga pun bersorak senang dan kembali menyantap hidangan. Saat pulang, perut si bocah mules. Dia berjalan ke toilet sambil membayangkan dia jadi petinggi Yakuza, berkelimpahan uang dan kekuasaan. Lalu saat boker itulah ada dua orang yang masuk toilet untuk kencing. Mereka adalah Kinbei dan si Yakuza tadi. Kinbei bertanya apa benar si bocah susulan itu akan dijadikan petinggi Yakuza, dan dijawab tentu saja tidak. Kalau itu dilakukan, tentu akan membuat dirinya terbukti terlibat. Kinbei mengatai Yakuza itu cukup kejam, dan dijawab dengan tertawa kalau jadi Yakuza pun harus pintar. Tapi para idiot itu juga bisa digunakan. Si bocah kembali teringat perkataan ayahnya yang selalu mengatai dirinya idiot. Dia keluar toilet. Dua pria tadi menoleh dan langsung terkejut melihat si bocah berdiri dengan muka marah dan menghunus sebilah belati. Setan terhasikan sampai melongo tak berkata-kata mendengar kisah itu, di mana kelanjutannya si guru muda Kou mendapat telepon tentang kejadian pembantaian berdarah yang dilakukan sama muridnya itu. Dikatakan kalau murid tersebut dipenjara dan dikeluarkan dari susuram. Sejak saat itu, Kou tidak pernah melupakannya. Dia terbebani pikirannya sendiri. Seandainya saja ada sesuatu yang bisa dia lakukan.